Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas hasil dari pengamatan mengenai analisis suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada periode tahun 2019 hingga 2020 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Denya Rena Agustina MSI dan asisten praktikum Kang Riki Purnama Putra PHPA MLab A. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 5 Pendidikan Fisika kelas 5B yaitu Natasha Siti Rokaibah dengan NIM 119207050, Zafira Diah Urbaningrum dengan NIM 119207080, Siti Nurjana dengan NIM 119207068, dan Rafra Prativa Tumilah dengan NIM 11920700062. Di sini kami akan membahas mengenai teknik pengambilan data suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada 2019 hingga 2020, pemetaan geospasial suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada tahun 2019, pemetaan geospasial suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada tahun 2020, grafik suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada tahun 2019, serta grafik suhu permukaan Kecamatan Ciamplas pada tahun 2020. Untuk itu, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Saya Siti Nurjana di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mendapatkan data suhu permukaan bumi pada Kecamatan Cihampelas tahun 2019 dan 2020 dengan jangka waktu tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka file suhu temperatur dan mengkopinya. Setelah itu, kita membuka aplikasi ArcMap, kemudian klik window pada toolbar dan pilih table of content serta image analysis. Selanjutnya, klik layer pada toolbar table of content. Setelah itu, klik kanan add data dan tambahkan data yang ada pada file Dukcapil 2019 yang telah dikirim. Setelah ditambahkan, klik kanan pada Dukcapil 2019, kemudian klik Open Attribute Table, cari Kecamatan Cihampelas. Setelah didapatkan Kecamatan Cihampelas, kemudian nanti pada gambar diperlihatkan dengan titik warna biru, tinggal kita zoom untuk memperjelas. Setelah itu, klik kanan lagi pada layer Dukcapil 2019, kemudian pilih data. Setelah itu, memilih Explore Data. Setelah muncul Explore Data, beri nama sesuai dengan kecamatan yang dicari agar memudahkan dalam mencari file. Setelah itu di-save. Untuk kelompok saya, berikan nama Cihampelas 2019 atau 2020. Setelah itu, kita kemudian membuka Google Earth Engine pada Google Chrome dan masuk ke akun yang telah didaftarkan tadi. Setelah masuk ke Google Earth Engine, klik New pada toolbar Asset, tepatnya di sebelah kiri, kemudian upload data yang telah didapat di aplikasi ArcMap. Setelah terupload, kemudian klik Import on Script. Di bawahnya, pastikan file
pastekan file yang telah di-copy pada suhu temperatur. Setelah di-copy, akan berubah tampilan menjadi seperti yang di layar, hingga mencapai nomor 53. Setelah itu kita cari pada var dari nama tabel, kita ubah menjadi geometri menggunakan Y. Setelah itu ganti waktu yang tertera sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal yang diinginkan. Untuk kelompok kami memilih tanggal 1 bulan 1 2019 sampai 31 Desember 2019 dan juga 2020. Kemudian scroll ke bawah hingga menemukan tanda description. Tanda description ini bertujuan untuk membuat nama yang akan tersimpan di file nanti, yaitu dengan mengubah menjadi file yang lebih mudah untuk diingat atau dicari, seperti nama Cihampelas menjadi CHMP 0101 2019. Setelah sudah dirubah semua, klik Run di toolbar atas. Kemudian pindah ke toolbar sebelah kanan dengan mengklik tanda task. Setelah didapat file yang telah diinginkan, klik Run lagi. Kemudian pilih file yang akan diunduh. Di sini kelompok kami akan memilih Google Drive untuk menyimpan file yang telah diunduh. Setelah itu, klik Run dan menunggu beberapa menit. Setelah menyelesaikan running, file telah masuk ke dalam Google Drive dan dipindahkan ke file yang sekiranya mudah untuk ditemukan. Setelah didapatkan filenya, kemudian ke ArcMap dengan mengklik Dukcapil, klik kanan, klik data, kemudian explore data, tambahkan file yang didapat pada GG Google Earth Engine tadi dengan format TIFF. Klik add. Setelah itu akan muncul pada image analysis, kemudian klik dan pilih clip untuk membatasi wilayah yang telah kita tandai dengan cara mengklik ditambah shift untuk menselect wilayah sekitar kecamatan, kemudian membuat file baru dengan nama daerah sekitar Cihampelas. Setelah itu, setelah didapat, klik checklist pada dokumen Dukcapil dan Cihampelas 2019 yang hanya menyisakan pada klip CHMP 0101 2019 TIFF dan daerah sekitaran. Setelah itu, untuk proses selanjutnya, klik image analysis yang tadi, kemudian klik property dan edit sesuai dengan ketentuan, seperti mengubah warna suhu
yang tadinya hitam menjadi biru ke merah. Dan edit lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian klik view layout view dan edit sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Setelah itu klik insert untuk menambahkan keterangan suhu dan tanda utara serta teks judul untuk file yang telah didapat tadi. Untuk proses pengambilan datanya hanya sekian. Yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya sudah terlihat pada gambar yang tertera. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang terdapat pada gambar. Nah, di gambar pertama ini adalah gambar dari suhu permukaan dari Kecamatan Cihampelas tahun 2020. Nah, suhu pada 2020 di Kecamatan Cihampelas ini bisa dilihat dari dari gambar peta yang ada bahwa di daerah Cihampelas pada tahun 2020 itu suhu tertingginya berkisar rata-rata 26,3877 derajat Celcius, dan suhu terendahnya itu adalah 17 derajat Celcius. Dan untuk yang foto selanjutnya ada foto permukaan sama ya, foto di daerah Cihampelas juga pada tahun 2019, tepat 1 tahun sebelumnya, di mana suhu tertingginya itu mencapai rata-ratanya 30 derajat Celcius dan suhu terendahnya itu ada di sekitar 20 derajat Celcius atau 19,97. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembacaan grafik suhu pada Kecamatan Cihampelas di tahun 2019. Metode yang digunakan adalah Natural Bricks. Untuk kelasnya dipilih sebanyak 32 kelas. Dan untuk pembacaan hasil grafiknya dibuat dengan kolom sejumlah 100 dan menunjukkan nilai standar deviasi dan juga nilai rata-rata. Nah, berdasarkan hasil pemetaan dari grafik suhu Cihampelas ini didapatkan bahwa dari keseluruhan 32 data yang dihasilkan itu memiliki nilai suhu yang berbeda-beda. Seperti misalnya pada data yang pertama itu didapatkan nilai sebesar 20,49858716. Untuk yang selanjutnya yaitu sebesar 21,02334818, lalu 21,43564902, 21,73550882, selanjutnya ada 2,9788614, lalu naik lagi ke angka 22,222786098. Nah, selanjutnya hasil dari suhunya menunjukkan 22,48511583, 22,78500181, 23,04789542, 23,34725621, 23,60963253, kemudian 23,87200985, selanjutnya 24,13438717, 24,396764449, kemudian naik lagi menjadi 24,6969144181,
lalu 24,292151,913, lalu naik lagi menjadi 25,183894645. Kemudian 25,44627377, lalu 2570865109, lalu 26,00851089, 26,27088821. Nah, selanjutnya mengalami kenaikan kembali 26,5707748, lalu 26,8331 12532, lalu dari 26 derajat ini naik menjadi 27,09550 lalu 2735787996, lalu ada 27,6202578, lalu ada 27,880646, kemudian naik lagi menjadi 28 derajat 107529945, lalu 2836990677, kemudian 2863228469, 2893214369, hingga untuk kelas yang terakhir yaitu 29,531,86347. Nah, untuk nilai break values-nya ini didapatkan nilai yang berbeda-beda. Diawali dari adanya nilai break values yaitu 19,9738352 hingga untuk kelas yang paling terakhir adalah 29,531,8634. Nah, berdasarkan data tersebut dapat diklasifikasikan bahwa jumlahnya yaitu sekitar 10.816 dengan data yang paling minimum didapatkan angka 19,97383252 dan dengan data maksimum yaitu pada suhu 29,53186,347. Dengan demikian, jumlah dari data tersebut dari semua kelas yaitu 277.542,0771 dengan min atau rataan yaitu berada pada suhu 25,660325818 dan standar deviasinya adalah 1,63229716. Dengan demikian, yang tadi itu merupakan analisis dari perubahan grafik pada suhu di Kecamatan Cihampelas pada tahun 2019. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembacaan grafik suhu pada Kecamatan Cihampelas di tahun 2019. Metode yang digunakan natural break atau Jenks. Untuk kelasnya dipilih sebanyak 32 kelas dan untuk pembacaan hasil grafiknya dibuat dengan kolom sejumlah 100 dan menunjukkan nilai standar deviasi dan juga nilai rata-rata. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari grafik suhu Cihampelas ini didapatkan bahwa dari keseluruhan 32 kelas, data yang dihasilkan ini memiliki nilai suhu yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda sih, seperti misalnya pada data yang pertama ini didapatkan nilai sebesar 18,636900724, kemudian ada 18,9886655, dan yang paling tinggi ada
26,38774745. Dengan break value ada 17,88901915, kemudian 18,63690724, dan dapat diklasifikasikan untuk jumlah minimum dari suhu yaitu 17,71904459, dan suhu paling maksimum ada 26,38774745 dengan nilai rata-rata 22,25666146, dan dapat dihitung menjadi 10.816. Nah, jadi dengan standar deviasi 1,145546889. Jadi inilah hasil pembacaan grafik suhu pada Kecamatan Cihampelas pada tahun 2019 dengan menggunakan metode natural bridge. Berdasarkan pengambilan data yang telah kami lakukan mengenai analisis suhu permukaan di Kecamatan Cihampelas pada tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan bahwa hasil pembacaan data suhu permukaan Kecamatan Cihampelas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa suhu tertinggi yaitu pada 29,5319 derajat dan suhu terendah pada 19,9738 derajat. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan suhu permukaan tertinggi pada 26,3877 derajat dan terendah pada 17,719 derajat. Dengan demikian, pada tahun 2019 memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai suhu yang terendah yaitu pada 17,719 derajat. Perbedaan nilai dari suhu permukaan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor cuaca dan juga iklim, di mana dalam periode setiap bulan pun mengalami perbedaan, di mana kita dapat merasakan seperti adanya perbedaan suhu yang kadang panas dan juga kadang dingin. Namun hal lain yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di bumi ini yaitu seperti adanya lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, topografi, kondisi awan, vegetasi, bentuk dan tekstur permukaan, serta faktor-faktor yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.